Oke, thank you. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu ya. Kita doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena anugerah Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semata-mata oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Demikian juga bersyukur bersama-sama Komisi Wanita GKI BSD yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-28. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi Komisi Wanita GKI BSD. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik memelihara setiap ibu-ibu yang ada di Komisi Wanita GKI BSD untuk terus melihat karya Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup mereka. Bahkan terima kasih ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah gerejamu GKI BSD, teristimewa di dalam membina Komisi Wanita GKI BSD. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan dalam kesempatan hari ini Tuhan, hamba dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu dengan keterbatasan yang dimilikinya, kiranya urapan Tuhan bersama hamba-Mu dan Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Kau berkati waktu ini, Engkau memberkati setiap ibu-ibu yang hadir dalam persekutuan ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan juga sekali lagi untuk koneksi internet, kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga seluruh waktu ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini menjadi waktu untuk kami boleh menikmati Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, saya bersyukur karena dipercayakan untuk boleh bersama-sama merayakan ulang tahun dari Komisi Wanita GKI BSD dan diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 KWBSD, terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, serta dapat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan pagi hari ini atau dalam HUT pagi ini, tema yang diberikan kepada saya adalah God is good all the time. Allah baik dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Dan saya percaya ketika saya bertanya kepada ibu-ibu pasti mengaminkan bagian tema ini karena memang Tuhan baik dalam hidup kita. Nah, ketika kita melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita tentunya akan terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa memelihara hidup kita, kita punya Allah yang bertanggung jawab memelihara hidup kita, dan kita bersyukur untuk itu. Bahkan kalau kita bisa disuruh menghitung kebaikan Tuhan, kita tidak akan bisa menghitung kebaikan Tuhan karena terlalu banyak kita alami dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita terus diberikan kelimpahan, disertai oleh Tuhan, bahkan dalam masa-masa pandemik ini pun kita mungkin bisa melihat ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita juga tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Bukan berarti ketika kita mengamini Tuhan itu baik, maka hidup kita aman-aman saja. Maka hidup kita tidak mengalami pergumulan dan masalah. Tetapi kenyataannya, jujur, kalau kita melihat dalam kehidupan kita masing-masing, maka Tuhan pun kadang-kala mengizinkan kita mengalami pergumulan. Bahkan dalam pergumulan itu mungkin menguras tenaga kita, pikiran kita, bahkan juga mungkin dana kita. Itu membuat kita merasa
Satu saat mungkin kita berpikir kenapa ini terjadi. Dan sebagai orang percaya seharusnya kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu tetap baik dalam situasi apapun. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan memang benar, sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan yang demikian. Dalam pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita yakin bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan Dia terus akan memberikan kekuatan bagi kita, memberikan jalan keluar bagi kita dalam setiap pergumulan yang kita alami, masalah yang kita alami. Nah, pertanyaannya berapa banyak orang percaya yang tetap yakin dan percaya dalam pergumulan dan masalah sekalipun, bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun bahwa Tuhan itu tetap baik. Berapa banyak orang percaya yang tetap meyakini hal itu? Mungkin bisa jadi ada banyak juga orang-orang percaya yang ketika dalam pergumulan, dalam masalah, meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar dari sebuah tema ini, melihat tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana Tuhan menuntun, menyertai perjalanan hidup mereka, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan yang berjanji kepada umatnya, bangsa Israel, Tuhan juga yang memelihara kehidupan mereka dalam perjalanan hidup mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, hari ini kita belajar tentang kehidupan umat Allah bersama dengan bagaimana Tuhan menuntun mereka, menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-13 dari ayat yang ke-17 sampai ayat ke-18, dan juga dilanjutkan ayat 20, ayat 21 sampai ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita dari Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, dilanjutkan ayat 21 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, kalau kita melihat sekilas tentang kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel, dalam kisah tentang Keluaran dari pasal yang pertama, kalau kita nanti bisa membacanya, kita akan melihat bagaimana mereka, yaitu umat Israel, ada dalam perbudakan di Mesir itu kurang lebih di sekitar 430 tahun lamanya. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 hal itu diungkapkan. Dan dalam perbudakan itulah mereka pada akhirnya merasa terlalu lama penganiayaan yang mereka alami, sehingga mereka mengeluh karena perbudakan itu. Dan mereka pun pada akhirnya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruan mereka, minta tolong. Nah, itu kita bisa melihat di dalam Keluaran pada pasal-pasal yang awal-awal. Nah, ketika mereka mengeluh dan berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar keluhan mereka, Tuhan mendengar keluh kesah mereka, Tuhan mendengar doa mereka, sehingga akhirnya Tuhan mengingat perjanjiannya terhadap umatnya, perjanjian yang sudah Dia berikan antara Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal
2 ayat 23-24, pada akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Setelah banyak mujizat yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, mukjizat yang Tuhan kerjakan atau tulah yang Tuhan berikan bagi orang-orang Mesir, sehingga pada akhirnya setelah 10 tulah itu diberikan, pada akhirnya Tuhan memberikan kelapangan dada bagi Firaun untuk melepaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga kalau kita melihat dalam bagian bacaan kita ini, inilah peristiwa ketika Musa menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir, dan pada akhirnya Tuhan memberikan sebuah janji kepada umatnya yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti yang kita baca tadi. Tuhan menuntun mereka untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Mari kita melihat dari bagian ayat yang kita baca. Dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini jalan yang paling dekat dikatakannya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Perjalanan yang terdekat dikatakan harus melalui negeri orang Filistin. Tetapi yang menarik di dalam ayat yang ke-18, Allah dikatakan menuntun bangsa itu berputar. Bisa dibayangkan ketika kita pergi ke dalam sebuah perjalanan, ada jalan yang dekat, tapi kita harus memakai jalan memutar. Dan ini dikatakan di dalam bacaan kita bahwa ada jalan yang dekat, yaitu jalan melalui orang Filistin. Tetapi dikatakan ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Jalan yang berputar memakan waktu yang panjang. Bukan saja waktu yang panjang, tetapi dikatakan waktu yang panjang yang mereka akan tempuh, yaitu orang-orang Israel tempuh, yaitu di padang gurun. Bisa dibayangkan perjalanan yang panjang, yang jauh, dan jalannya itu ada melalui padang gurun. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam bagian ayat ini, kata padang gurun, kita bisa memikirkan bagaimana keadaan, bagaimana situasi ketika mereka harus berjalan di daerah padang gurun. Mereka berjalan pada siang hari akan merasa panasnya luar biasa karena tidak ada pohon-pohonan, dan itu padang pasir yang membuat hawa semakin panas. Ketika malam hari mereka menghadapi cuaca yang dingin karena memang benar tidak ada juga sesuatu yang bisa menutupi bagian-bagian kemah mereka. Dan itu mereka lakukan. Dan kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel itu ditempuh dalam menuju ke tanah Kanaan di padang gurun, ditempuh dalam waktu 40 tahun. Waktu yang panjang. Tapi Tuhan mengizinkan mereka atau menuntun mereka melewati padang gurun itu. Jalan yang panjang. Tetapi yang menarik di sini, jalan yang panjang dengan waktu tempuh yang juga panjang, dengan situasi yang tidak mengenakan karena panas pada siang hari dan juga dingin pada malam hari. Tetapi yang menarik dikatakan di situ Allah yang menuntun mereka. Sehingga kalau kita belajar dari bagian ini, perjalanan yang sulit sekalipun yang akan dijalani oleh umat Tuhan, yang penuh dengan tantangan, tetapi karena Tuhan yang menuntun,
Karena Tuhan yang bersama dengan mereka, maka perjalanan yang membutuhkan kekuatan dan kesabaran ekstra itu bisa ditempuh, bisa dijalani. Karena apa? Karena ada Tuhan. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat 20, di situ lebih dijelaskan tentang bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya, menyatakan penyertaannya dengan sebuah simbol. Apa itu? Di dalam ayat Keluaran pasal 13, ayat 21 dan juga 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Artinya ketika terik pada siang hari, ada tiang awan yang menutupi mereka, yang melindungi mereka, yang menjaga mereka dari sengat matahari. Dan dikatakan, dan pada waktu malam ada tiang api untuk menerangi mereka. Yang di tiang malam, siang hari ada tiang awan, malam ada tiang api yang juga memberikan penerangan bagi mereka ketika mereka malam. Sehingga dikatakan sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan pada malam hari. Inilah tanda, inilah simbol kehadiran Tuhan dalam hidup umat Tuhan ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Penyertaan Tuhan dan juga tanda simbol kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup umat Israel ditandai dengan tiang awan dan tiang api. Penyertaan dan kehadiran Tuhan itulah yang seharusnya memberikan kekuatan, kenyamanan bagi umat Israel. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir. Perjalanan yang mereka jalani yang ditempuh dengan waktu yang lama dan dalam keadaan dan situasi yang sulit, tetapi karena Tuhan memberikan tanda penyertaan dengan tiang awan dan tiang api, seharusnya itu menjadi sebuah sukacita tersendiri, kekuatan tersendiri bahwa ada tangan Tuhan yang menuntun mereka. Tetapi kenyataannya kalau kita melihat bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah masalah yang pertama kali mereka alami setelah keluar dari tanah Mesir, karena apa? Mereka diizinkan Tuhan untuk mereka tinggal atau berkemah di samping atau di area, yaitu di Laut Tiberau. Awalnya mungkin menjadi sukacita bagi mereka. Tetapi ketika mereka melihat pasukan Firaun mengejar mereka, dan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 7 dijelaskan di situ bahwa Firaun membawa pasukan yang terpilih dengan keretanya, berapa jumlahnya? 600 kereta dan orang-orang yang terbaik. Ini menjadi sebuah ketakutan bagi umat Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel melihat bagaimana Firaun dan pasukannya 600 kereta mengejar mereka. Dan di ayat yang ke-14, 13, dan 14 di pasal yang ke-14 dikatakan Tuhan memberikan kekuatannya lewat suara dari Musa kepada umatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 dan ayat 14, Tuhan memberikan kekuatan bagi umatnya, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, karena ketakutan melihat Firaun dan kereta-keretanya mengejar mereka, Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika Musa memberikan semangat bagi umatnya lewat ayat yang ke-13 dan ayat 14 bahwa jangan takut, Tuhan yang akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Apa yang diungkapkan oleh Musa kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, ini memberikan sebuah kelegaan bagi mereka. Karena apa? Pada kenyataannya Tuhan berbuat mujizat yang luar biasa di depan umatnya, yaitu bangsa Israel. Ketika mereka harus melewati Laut Tiberau, dan bagaimana laut itu dengan dahsyatnya terbelah menjadi dua, dan umat Israel berjalan di tengahnya, dan pada akhirnya mereka berpindah ke seberang. Dan ketika umat Israel sudah di seberang dan pasukan Firaun yang terdiri dari 600 kereta dan pahlawan-pahlawan yang ada di situ, pada akhirnya Tuhan mematikan mereka di Laut Tiberau. Peristiwa itu membuat umat Israel takjub. Peristiwa itu membuat umat Israel pada akhirnya takut kepada Tuhan dan juga percaya. Karena di dalam ayat yang keempat, di pasal 14 ayat 31 dikatakan demikian firman Tuhan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, karena orang Mesir pada akhirnya semua ditenggelamkan di Laut Tiberau, dikatakan maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pengakuan yang keluar dari bangsa Israel melihat keajaiban, mujizat yang Tuhan buat bagi umatnya. Mereka pada akhirnya takut kepada Tuhan. Mereka pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Dan juga percaya kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Inilah awal mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kalau kita melihat dalam perjalanan mereka melewati padang gurun dan pada akhirnya masuk di dalam perjanjian Tuhan, ada banyak mujizat yang Tuhan buat bagi umat Israel. Memberikan mana, memberikan buyung puyuh, memberikan air ketika mereka membutuhkan air untuk diminum. Dan ada banyak perbuatan Tuhan yang bisa kita lihat. Mungkin ibu-ibu bisa membacanya di rumah, di dalam kitab Keluaran itu. Ada banyak perbuatan tangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi umatnya bangsa Israel. Pertanyaannya, karena begitu banyaknya mujizat Tuhan, apakah umat Israel tetap percaya dan yakin kepada kebesaran Tuhan? Percaya dan yakin dengan kemahakuasaan Tuhan? Ternyata tidak. Ada banyak hal yang membuat pada akhirnya mereka juga pun bersungut kepada Tuhan. Dengan pergumulan, dengan masalah yang mereka alami ketika mereka ada di padang gurun. Tetapi kita melihat Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap ada bersama mereka. Sekalipun mereka meragukan tentang Tuhan. Sekalipun mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka ketika mereka dalam pergumulan. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tetap memberikan janjinya. Dia tetap menuntun umatnya untuk melewati perjalanan padang gurun dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api ada terus-menerus
bersama dengan umatnya. Tanda sebuah penyertaan Tuhan. Tanda sebuah janji Tuhan untuk umatnya. Yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Kita pun dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Ada kerikil-kerikil yang kita hadapi. Mungkin bukan cuma kerikil, tetapi ada batu besar, yaitu pergumulan yang besar yang kita alami. Tetapi ketika kita yakin dan percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat ada banyak kebaikan Tuhan yang akan kita alami dan rasakan. Asalkan kita tetap yakin, kita tetap percaya ada tangan kasih Tuhan yang menuntun, menolong, memberikan jalan keluar bagi kita. Umat Israel dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dengan sebuah tanda, tiang awan dan tiang api. Kita, orang percaya, sebagai pribadi lepas pribadi, kita mungkin punya tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita membuat kita yakin dan percaya pergumulan masalah yang kita hadapi, kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Untuk mengalami itu, Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan juga mempercayakan hidup kita untuk dipimpin, disertai oleh Tuhan. Kita terus berhidup bergaul dengan Tuhan. Kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekayaan kita. Mengandalkan orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita. Tetapi Tuhan menginginkan untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Untuk kita terus bergaul terus dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita. Karena setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan merasa bahagia. Kenapa demikian? Di dalam Mazmur pasal atau nomor yang pertama, akan melihat dari Mazmur nomor yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ayat ini sungguh memberikan kekuatan bagi kita orang percaya. Karena di dalam bagian ini dikatakan, bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kehidupan orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang-orang yang terus percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Di dalam bagian ini, Mazmur nomor 1, ayatnya yang ketiga ini lebih dijelaskan. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika musim kering, dia tetap menghasilkan buah. Ketika musim kering, daunnya akan tetap kelihatan segar. Dan itulah gambaran kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun menghadapi musim kering atau menghadapi pergumulan dalam hidup kita, tetapi kita tidak akan mengalami kekeringan. Tetapi kita tetap merasakan kebahagiaan, sukacita. Kenapa?
Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita. Karena apa? Tuhan yang menghibur kita. Inilah kehidupan orang percaya. Sehingga ketika dalam pergumulan, dalam masalah, orang percaya berkata, Tuhan tetap baik. God is good all the time. Karena itulah iman yang dimiliki oleh orang percaya. Tuhan itu baik dalam kesulitan hidup kita. Tuhan tetap baik dalam pergumulan hidup kita. Tuhan tetap baik sekalipun kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita ibu-ibu pernah mengalami pergumulan dan masalah. Dan mungkin di setiap kita pun ibu-ibu juga mengalami ada banyak pertolongan Tuhan. Maka lewat bagian firman Tuhan ini memberikan kekuatan untuk kita. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita, maka Tuhan menjamin hidup kita. Dia akan terus bersama dengan kita. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ketika kita dihadapkan dalam pergumulan dan masalah. Dan ketika kita dipercayakan atau diizinkan Tuhan untuk boleh mengalami pergumulan, mari kita boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kesulitan hidup apapun, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, semuanya dapat terselesaikan. Percayalah, pergumulan kita pasti ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Percayalah, dalam kesulitan hidup, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan bagi kita. Nikmati setiap masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nikmati itu. Karena kadangkala itu adalah ujian sampai sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Sampai sejauh mana keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia tetap peduli kepada kita. Maka ketika pergumulan yang kita alami, nikmati itu. Karena kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Biasanya habis hujan, kalau ada sedikit matahari, maka kita akan melihat pelangi itu. Pelangi tanda sebuah janji Tuhan untuk umatnya. Dan biarlah kita pun memiliki sebuah keyakinan kepada Tuhan yang sungguh. Sehingga ketika diperhadapkan dengan pergumulan masalah, kita terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Kita yakin pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pergumulan dan masalah boleh ada, asalkan Tuhan ada bersama dengan kita. Maka itu semua bisa kita atasi. Maka kita dapat berkata, God is good all the time. Tuhan baik dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau berjanji bagi setiap kami, orang percaya, umat-Mu yang mengandalkan Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau berjanji ketika kami dalam pergumulan, dalam masalah, akan memberikan jalan keluar bagi kami. Yang Tuhan mau dalam hidup kami adalah kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus mengutamakan Tuhan. Kami terus beriman kepada Tuhan. Karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kesulitan hidup yang berat sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pergumulan yang berat sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk tetap yakin, dan tetap percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Setiap waktu hidup kami, Engkau yang menuntunnya. Dan biarlah iman kami terus berpaut kepada Tuhan. Biarlah iman kami terus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan bersama dengan kami dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau tetap baik dalam situasi apapun. Engkau Allah baik. Sungguh amat baik ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hidup kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.